Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana cara membuat laporan keuangan perusahaan dagang pada aplikasi Mayop. Yang pertama yang akan kita buat yaitu create data. Kita klik, kemudian kita next, kemudian company name yaitu nama dari perusahaan, Toko Jaya Barokah. Kemudian alamatnya kita isikan Jalan Berantas nomor 9. Kemudian phone number-nya bisa kita skip. Kemudian untuk fax number-nya juga dan email-nya bisa kita skip. Kemudian kita next. Selanjutnya yaitu untuk kelas month of financial year-nya kita pilih bulan Desember. Kemudian conversion month-nya kita pilih bulan Februari karena transaksi dimulai pada bulan Februari. Kemudian kita next. Kemudian kita next lagi. Kemudian ini kita pilih bagian yang ketiga. Kemudian kita next, kemudian jika kita ingin merubah datanya, kita bisa pindahkan di mana kita ingin menyimpan file tersebut, misalnya di sini. Kita beri nama, kemudian kita save. Nah, otomatis data yang tadinya kesimpan di pada data C, kemudian akan berpindah ke data D. Kemudian kita next. Selanjutnya kita setup asisten. Nah, kemudian setelah kita membuat data dari profil perusahaan, kemudian kita membuat card file, yaitu dengan membangun card list-nya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu card list ini terdiri dari data customer dan juga supplier. Yang pertama kita membuat data customer, misalnya Dian ini. Dian, kemudian tipe card-nya yaitu customer, kemudian nama kita isikan nama customer yaitu Dian, kemudian card ID-nya yaitu J01, kemudian kita isikan alamat, kota sesuai dengan alamat tempat tinggal customer ini. Dan begitu juga seterusnya hingga customer yang keempat. Kemudian kita membuat data dari supplier, misalnya toko Imanda, kemudian card tipenya yaitu supplier, kemudian namanya toko Imanda, nama dari suppliernya, kemudian card ID-nya S01, kemudian alamat, kota, provinsi, dan negara sesuai dengan alamat dari supplier ini. Lalu kita klik OK. Dan begitu juga dengan toko Lambang Bahagia. Kemudian jika kita ingin melihat semua data yang telah kita buat dari customer ataupun supplier, kita bisa melihatnya di all card. Nah, all card ini menampilkan semua data dari customer dan juga supplier Toko Jaya Barokah. Nah, kemudian setelah kita mendirikan card list atau card file-nya, kemudian kita menuju ke account, dan di sini kita akan membangun account list. Membangun akun-akun ini disesuaikan dari daftar neraca saldo perusahaan Toko Jaya Barokah ini. Yang pertama yaitu ada kas, misalnya yaitu detail akunnya kita isikan dengan tipe akunnya yaitu bank, kemudian nomor akunnya 1100, kemudian nama akunnya yaitu kas, kemudian kita klik Oke, nah jika kita ingin membuat akun baru, kita bisa klik
new. Kemudian kita tinggal masukkan tipe akunnya, nomor akun, dan juga akun NIM-nya. Nah, kemudian selanjutnya yaitu untuk membangun aset tetap ini, kita pilih yang header account, kemudian nomor akunnya 2000, kemudian nama akunnya yaitu aset tetap. Nah, aset tetap ini terdiri dari tanah, bangunan, akumulasi penyusutan bangunan, kendaraan, akum penyusutan kendaraan, peralatan, dan akumulasi penyusutan peralatan. Disesuaikan lagi dengan daftar saldo dari perusahaan. Kemudian pada liability ini berisi tentang utang dagang, terdiri dari utang dagang, utang bank BRI, kemudian dan utang bunga. Kemudian pada equity ya atau modal itu berisikan modal Astuti. Kemudian income ini berisi mengenai terdiri dari akun penjualan, potongan penjualan. Kemudian cost of sale ini terdiri dari akun pembelian dan potongan pembelian. Kemudian expense atau beban-beban. Nah, ini terdiri dari beban gaji, iklan, beban penyusutan peralatan, beban penyusutan kendaraan, beban pengiriman. Kemudian other income yaitu pendapatan bunga, dan juga other expense yaitu beban bunga. Nah, setelah kita membangun akun list, kemudian kita ke setup, kemudian link accounts, kemudian account and banking accounts. Nah, di sini kita bisa menyesuaikan clearing account dan bank account for and deposit fund, yaitu kita pilih cash. Kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya kita ke setup lagi, kemudian link account, kemudian sales account. Nah, ini sales, berarti penjualan. Nah, maka aset account for tracking receivable ini kita isikan dengan piutang dagang. Kemudian bank account for customer, yaitu kita isi dengan akun kas, pilih akun kas. Kemudian income account for freight, yaitu beban pengirimannya. Kemudian expense of cost of sales account for discount, yaitu potongan penjualan. Kemudian yang terakhir income account for lead charge ini menyesuaikan dari aplikasi Payapia, yaitu late fees collected. Kita klik OK. Kemudian kita ke setup lagi, kemudian link account, kemudian ke progress account. Nah, di sini juga disesuaikan. Liability account for tracking payable, artinya kita pilih utang dagang, kemudian bank account for pay bills, yaitu kas, kemudian liability account for item, kita pilih accrual inventory, kemudian expense or cost of sales, yaitu beban pengiriman, account for freight, kemudian expense or contra, account for discount, yaitu potongan pembelian, kemudian yang terakhir yaitu expense account, yaitu late fees paid. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita ke menu ke balance, kemudian account opening balance. Nah, di sini kita mengisikan saldo dari kas 9 juta, kemudian saldo dari perlengkapan 60.000, kemudian saldo dari persediaan barang dagangnya itu 1.890.000, 1.890.000, kemudian kendaraan 8 juta, peralatan 3.500.000, kemudian modal dari Ibu Astuti yaitu 22.450.000. Nah, kemudian kita klik OK. Nah, setelah itu kita ke inventory. Nah, di sini kita membangun item list atau persediaan barang dagang. Nah, misalnya yang pertama yaitu RS, ini adalah item number-nya yang kita gunakan. Kemudian nama barangnya yaitu Rinso. Kemudian IP this item ini kita checklist. Kemudian I sell this item juga kita checklist, dan inventory this item kita checklist. Nah, di sini akan menyesuaikan cost of sale account-nya yaitu pembelian. Kemudian kalau I sell this item yaitu pada akun penjualan. Kemudian kalau inventory this item yaitu pada akun persediaan. Nah, setelah itu kita ke buying details. Nah, sebelumnya kita pergi ke list untuk membangun kode tax code, yaitu kode pajak. Nah, di sini kemudian kita buat new nantinya, yaitu pajak pertambahan nilai, tax code-nya PPN, description-nya pajak pertambahan nilai, kemudian tipe,
code-nya yaitu good and service tax. Good and service tax, kemudian rate-nya itu 11%, dan link account for tax collected-nya yaitu pajak keluaran, dan link account for tax paid-nya yaitu pajak masukan. Kemudian kita klik OK. Ini kita close. Nah, kemudian kita bisa mengisikan harga jual dari Rinso yaitu harga beli dari Rinso yaitu 4.500, tax code-nya PPN, dan kemudian selling details-nya yaitu harga jualnya 5.000. Tax code-nya juga kita isikan dengan PPN. Kemudian kita OK. Begitu juga sampai dengan barang dagang yang terakhir yaitu fiksal, karena toko Jaya Barokah ini menyediakan 3 jenis barang dagang yaitu Rinso, Sunlight, dan juga Fiksal. Kemudian kita close. Setelah kita bangun itu, kemudian kita pergi ke adjust inventory yaitu untuk menambahkan quantity. Selanjutnya, saya akan melanjutkan penjelasan terkait pengaplikasian MyOp dalam transaksi usaha dagang pada toko Jaya Barokah selama bulan Februari 2022. Nah, pada tanggal 1 Februari, Ibu Hasuti itu menginvestasikan uangnya sebesar 3 juta. Maka pertama-tama kita itu akan masuk pada akun, kemudian di record journal entry. Nah, itu tanggalnya menyesuaikan seperti tanggal transaksi, yaitu tanggal 1 Februari 2022. Untuk memonya bisa ditulis menginvestasikan uang tunai. Kemudian untuk akunnya, yaitu kas, debitnya 3 juta, pada modal Ibu Hasuti sebesar kredit 3 juta juga. Nah, kemudian di-record. Karena kelompok kami itu sebelumnya sudah menyelesaikan transaksi, maka contohnya itu bisa dilihat pada transaksi jurnal di tanggal 1. Nah, jadi contohnya seperti ini. Bisa di-cancel. Oke, kemudian karena Toko Jaya Barokah ini merupakan perusahaan dagang, maka transaksi yang paling sering terjadi yaitu penjualan dan pembelian secara tunai maupun secara kredit. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagian transaksi penjualan secara tunai maupun secara kredit. Misalnya saja untuk transaksi penjualan tanggal 3 Februari, Toko Jaya Barokah itu menjual 5 Fiksal dan juga 5 unit Sunlight kepada Yulia secara tunai, maka bisa ke akun sales. Nah, kemudian bisa ke enter sales. Nah, untuk customer-nya bisa dipilih Yulia. Untuk tanggal transaksinya yaitu tanggal 3 Februari. Bisa dirubah menjadi tanggal 3. Kemudian untuk sheet-nya itu barangnya 5, item number-nya yaitu fiksal, 5 fiksal. Nah, untuk harganya dan totalnya itu menyesuaikan. Sudah otomatis Sunlight. Nah, seperti itu. Sama saja untuk harganya itu menyesuaikan. Sudah otomatis. Nah, karena ini penjualan tunai, maka tentunya tidak perlu diatur. Nantinya bisa langsung di-record. Klik record. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai transaksi pembelian yang terjadi pada Toko Jaya Barokah. Nah, di sini saya mengambil transaksi pada tanggal 7 Februari, di mana Toko Jaya Barokah ini membeli masing-masing 10 Sunlight, 10 Fiksal, dan 10 Rinso kepada toko Imanda dengan syarat 315 N60 dan beban pengiriman sebesar 10.000 ditanggung pembeli. Untuk transaksi pembelian ini, kita langsung ke purchase, kemudian enter purchase.
Nah, untuk supplier, kita pilih toko Imanda. Untuk tanggal kita sesuaikan, yaitu tanggal 7 bulan 2. Nah, karena ini pembeliannya secara kredit, maka terlebih dahulu diatur terms-nya. Saya diklik, payment is due-nya diganti in a given of days, kemudian diskon days-nya 15, kemudian balance due days-nya 60, diskonnya 3%. Kemudian klik OK. Nah, ini langsung ke pembelian. Ada 10 sunlight. Kemudian ada 10 pixel. Dan 10 rinso. Nah, untuk harga, ini sudah otomatis beserta dengan total. Kemudian kita tambahkan beban pengiriman. Nah, beban pengiriman ini sifatnya opsional, bisa ada, bisa tidak. Tapi di transaksi ini terdapat beban pengiriman sebesar 10.000, maka kita tambahkan sebesar 10.000. Nah, ini langsung kita klik record. Selanjutnya, terkait jurnal penyesuaian, kita bisa masuk ke account, kemudian record journal entry. Nah, di sini untuk penyesuaian, kita ganti tanggalnya menjadi 28 Februari. Nah, untuk memonya ini, keterangannya jurnal penyesuaian. Nah, di sini terdapat 2 penyesuaian. Yang pertama ada penyusutan peralatan, di mana akunnya biaya penyusutan peralatan pada akumulasi penyusutan peralatan. Nah, untuk jumlahnya sendiri, ini diperoleh 97.222. 97.222 di debit, kemudian akumulasinya di kredit. Nah, jumlah ini diperoleh dari saldo awal yang dibagi dengan masa manfaat, kemudian dibagi dengan biaya sekian. Kemudian untuk penyusutan kendaraan, akunnya beban penyusutan kendaraan, pada akumulasi penyusutan kendaraan. Sebesar di debit 1666 666. Begitu juga di kredit. Akumulasi penyusutan sama. Kemudian bisa kita record, kemudian di cancel. Selanjutnya, step terakhir yaitu pada laporan. Ini kita bisa klik report pada bagian bawah. Nah, di sini kelompok kami akan menampilkan laporan laba rugi. Jadi kita pilih yang profit dan loss. Nah, untuk date-nya ini 1 Februari sampai 28 Februari, kemudian display. Nah, di sini untuk toko Jaya Barokah tertera bahwa laba kotornya sebesar Rp13.923, kemudian terjadi rugi bersih sebesar Rp577.237. Selanjutnya kita bisa close. Ya, mungkin sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Ada kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih.